Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Ningsi Hidayati, biasa dipanggil Nuri. Saya berasal dari daerah Yogyakarta, di Karangan Jogotirto, Berbah, Sleman. Jadi saya lulusan dari SMK Negeri 5 Yogyakarta, jurusan tekstil. Nah, kenapa saya menyukai batik? Itu berawal dari ketika saya masih kecil, saya suka melihat ibu membatik. Nah, dari situ saya ingin terus melanjutkan untuk mengembangkan desain-desain batik. Nah, setelah itu saya belajar di SMK Negeri 5 Yogyakarta tentang desain, kemudian bagaimana desain itu menjadi sebuah batik yang bagus. Nah, selama di SMK 5 Yogyakarta, saya semakin menyukai batik. Akhirnya saya melanjutkan ke Institut Seni Indonesia Yogyakarta, jurusan tekstil. Nah, selama menjadi mahasiswi di ISI Yogyakarta, saya aktif juga terlibat di kompetisi-kompetisi desain batik, karena melalui kompetisi kita bisa melihat seberapa besar skill yang kita punyai dan seberapa besar desain yang kita buat itu bisa diterima di pasar. Proyek tugas akhir di ISI Yogyakarta, waktu itu saya mengembangkan batik zat warna alam. Berawal dari ketertarikan saya tentang batik yang berasal dari nenek moyang kita, berawal dari warnanya itu warna yang diambil dari hutan. Jadi saya tergerak untuk mencoba dan mempraktekkan apakah warna-warna tumbuhan yang ada di hutan itu bisa digunakan. Itu saya mengambilnya atau melihat cara-caranya itu waktu itu saya membaca buku SK Sewan Susanto yang menceritakan bahwa batik warna alam itu memang diambil dari warna-warna di hutan yang ada di Indonesia. Nah, akhirnya saya mencoba untuk digunakan pada proyek tugas akhir di ISI Yogyakarta. Dan motif yang saya buat waktu itu pengembangan budaya Indonesia, khususnya di Yogyakarta, motif-motif tradisional seperti teruntung, kaung, parang, dan dikolaborasikan dengan budaya yang ada di Jepang. Salah satunya yaitu Hanami. Nah, dari situ bagaimana menggabungkan dua budaya Indonesia dengan Jepang, dan salah satunya juga pewarnaannya menggunakan pewarnaan tradisional alami yang ada di Indonesia. Nah, hasil dari proyek tugas akhir ini salah satunya saya mengeksplorasi tumbuhan-tumbuhan yang ada di daerah yang tempat tinggal saya. Ada sekitar 20 tanaman, dan itu hasilnya sangat memuaskan, dan menurut saya juga saya sangat puas dengan hasilnya. Ternyata tanaman-tanaman sekitar kita itu bisa digunakan untuk bahan pewarnaan alam. Jadi dari eksperimen-eksperimen warna tanaman yang saya gunakan itu ternyata dilirik oleh Yayasan Batik Indonesia, dan waktu itu saya mempresentasikan apa yang kami buat di sini, dan kemudian tahun 2014 kita dapat award sebagai The Young Batik Maker dari Yogyakarta. Jadi dari mendapatkan penghargaan itu membuat kami untuk terus bersemangat, terus ingin mengeksplor lagi, kemudian ingin terus berkarya dengan batik zat warna alam. Akhirnya pada tahun 2015 saya meluncurkan brand batik dengan nama Marengo Natural Days Batik. Ya, seperti halnya yang saya lakukan di SMK yang saya datangi atau saya kunjungi, saya selalu memotivasi untuk adik-adik itu untuk belajar membatik yang tekun, kemudian memberikan arahan atau motivasi untuk kedepannya itu mereka punya banyak impian ketika bisa meneruskan batik ini, karena menurut saya batik tradisional ini akan terus berlangsung sampai sekarang. 3 prinsip selanjutnya, yang prinsip terakhir yaitu alam dan budaya yang tidak
tidak bisa dipisahkan. Jadi maksudnya di sini karena kita di sini mengembangkan motif-motif yang berasal dari alam, kemudian warna-warnanya juga berasal dari alam. Memang di dalam mengembangkan budaya membatik ini alam dan budaya tidak pernah bisa terlepas dari kehidupan kita. Jadi batik di Marengo kita terus berinovasi dengan motif-motif yang ada di alam dan terus mengembangkan batik zat warna alam yang ada di daerah sekitar kita. Harapan saya untuk generasi muda ataupun bapak-bapak ibu pengrajin batik untuk melihat kembali batik-batik warna alam, kemudian sekarang sudah banyak inovasi-inovasi batik dan ternyata batik warna alam bisa go internasional. Ayolah kita bersama-sama untuk menggunakan dan mencoba terus melestarikan batik zat warna alam agar terus lestari sampai saat ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada BPPP MPV Seni dan Budaya, terkhususnya kepada Bapak Ibu guru tercinta di SMK Negeri 5 Yogyakarta. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang diberikan kepada kami sewaktu kami belajar di SMK. Terima kasih karena berkat dari Bapak Ibu guru semuanya kami jadi mempunyai usaha seperti ini itu berkat dari Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih, jangan pernah lelah untuk mengajarkan ilmu kepada kami agar ilmunya semakin berkembang lagi. Terima kasih Bapak Ibu guru.